Nekat banget orang ini sudah membulatkan niatnya untuk hidup bersatu denganmu. Wow. Jadi di video kali ini kita akan melihat ya, ada seseorang yang sudah membulatkan niatnya untuk hidup bersatu denganmu. Jadi kita akan lihat mulai dari siapa dia, kemudian bagaimana energinya ya, serta ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang pada akhirnya hidup bersatu dengan kamu. Oke, karena ini sifatnya energi general ya, sekali lagi buat teman-teman semuanya, bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, artinya jangan ditelan bulat-bulat. Ambil aja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau booking ya untuk personal reading, kalian bisa langsung saja, silahkan klik saja link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama ya guys, langsung saja kita akan mulai melihat siapakah dia, seseorang yang sudah membulatkan niatnya untuk hidup bersatu denganmu. Siapakah dia, seseorang yang sudah membulatkan niatnya untuk hidup bersatu denganmu? Siapakah dia, seseorang yang sudah membulatkan niatnya untuk hidup bersatu denganmu? Oke, kita coba tarik energinya dan kita ambil satu kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya di malam ini. Aku melihat ada di antara kalian yang saat ini memang sedang terjebak ya dalam situasi yang lelah ya, memperjuangkan hubungan yang sepertinya jalan di tempat. Ya, kenapa? Karena aku melihat ada di antara mereka ini yang sepertinya nggak bisa serius, nggak bisa menjaga komitmen hubungannya dengan baik dan benar, sehingga membuat hubungan ini tuh rasanya jalan di tempat gitu. Padahal yang aku rasakan, kamu sudah berusaha menerima dia apa adanya, kamu sudah berusaha ya ngalah untuknya, tetapi segala bentuk ya rasa pengorbanan dan perjuangan kamu ini tidak pernah dia hargai gitu ya. Karena orang ini suka datang dan pergi ya, semau dia tanpa konfirmasi darimu gitu. Jadi kadang-kadang orang ini tuh tiba-tiba ghostingin kamu gitu ya. Tapi terkadang dia sering kembali tanpa perasaan bersalah dan dosa ya. Sehingga membuat kamu tuh merasa lelah, merasa terbebani, merasa tertekan, karena bukan ini yang kamu mau, melainkan adalah komitmen dan keseriusan. Tapi pada kenyataannya ternyata dia nggak bisa mengimbangimu karena dia masih sering memperlakukan kamu seenak dia sendiri gitu ya, sehingga membuat ya sudah hubungan kamu jadi lamban, tidak berkembang ya, bahkan jalan di tempat seperti apa yang kamu rasakan saat ini gitu. Dan di sini terlihat ya, kamu tuh sebenarnya ingin sekali ya mengeluarkan unek-unek kamu ya, tapi bingung gitu karena kamu tidak memiliki tempat untuk mencurahkan isi hati kamu selain kepada Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Jadi kayak aku melihat tuh saat ini kamu hanya bisa pasrah ya, menjalankan apa yang sudah Tuhan berikan gitu ya. Jadi kayak kamu saat ini lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya. Entah mau dia datang, entah mau dia pergi, ya udah ya, serahkan aja semuanya sama Tuhan. Karena tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan ya selain berserah diri. Karena udah capek gitu ya, kamu udah berusaha berbuat kayak gini tapi dia nggak berubah. Sudah berusaha menerima dia apa adanya tapi dia nggak bersyukur gitu ya. Sudah berusaha apa ya, memberikan semua kebaikanmu untuk dia, tapi kebaikan kamu tidak pernah dia lihat. Jadi ya sudah gitu, cara salah satunya ya menyerahkan aja kepada Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Kita lihat lagi, siapakah dia, seseorang yang sudah membulatkan niatnya untuk hidup bersatu denganmu saat ini. Siapakah dia? Aku melihat ya di sini ada sebuah hubungan yang penuh dengan batasan ya. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini sedang batasi komunikasi denganmu, atau mungkin bisa juga berarti ya
kamu yang membatasi komunikasi dengannya karena adanya suatu kesalahpahaman yang sepertinya masih belum terselesaikan gitu, dan belum menemukan titik terang. Karena yang aku rasakan tuh sebenarnya kalian berdua ini masih sama-sama saling mencintai satu sama lain, tetapi karena keegoisan dan sifat kurang dewasa yang membuat ya sering sekali terjadinya suatu kesalahpahaman yang tidak diinginkan, seperti apa yang kamu rasakan saat ini gitu. Padahal di saat kalian ya sedang ada batasan, kalian berdua ini sebenarnya sama-sama saling memikirkan gitu ya. Kayak misalkan ya dia nggak ada komunikasi, kamu memikirkan dia gitu. Begitu pula juga sebaliknya, ketika nggak ada komunikasi dia juga memikirkanmu gitu. Mungkin ada di antara kamu tuh yang ngerasa gitu ya, meskipun kamu tidak berkomunikasi dengannya, tapi jiwa kamu, batin kamu merasa terkoneksi, tetap terus memikirkannya. Artinya apa? Yang artinya kalian berdua itu sama-sama memiliki ikatan energi yang kuat, tetapi cara kalian menjalin hubungan yang salah sehingga membuat ya sudah gitu ya, konflik ini tidak segera berakhir gitu. Terus aku juga melihat ya, mungkin ada di antara kamu saat ini berdilin dengan seseorang yang memiliki rasa gengsi yang terlalu besar gitu. Ya besar rasa gengsi dia, kenapa? Ya nggak tahu juga, mungkin itu bawaan ya, bawaan atau memang tabiat dia. Jadi ketika dia sedang ada masalah dengan kamu, lebih banyak kamu yang berkorban duluan daripada dirinya dia. Jadi ketika ada masalah itu kayak kamu yang cenderung untuk meminta maaf dulu atau yang memulai komunikasi dulu, sedangkan orang ini tidak, karena dia terlalu mementingkan rasa ego dan gengsi dia yang begitu besar. Ya sebenarnya capek juga ya menjalin suatu hubungan yang sepertinya itu nggak pasti gitu. Tapi gimana lagi, orang kamu udah terlanjur bucin ya, sayang sama dia, begitu pula juga sebaliknya. Jadi ya udah gitu, mau nggak mau terpaksa kamu jalani meskipun ya hidup kamu dipenuhi dengan tekanan kayak gitu. Aku masih kepedesan guys karena habis makan ya. Sebenarnya makan malam tuh nggak baik, tapi ya gimana lagi, orang namanya lapar ya. Ya kita lihat lagi di sini. Kembali ke laptop ya, kita cek. Siapakah dia? Seseorang yang sudah membulatkan niatnya untuk hidup bersatu denganmu. Oke, kita lihat ada apa ini. Kalau dilihat tuh, aku merasa ya ada di antara kamu tuh yang saat ini sedang gak betah dengan sifat seseorang. Ya, jadi secara gak langsung tuh kayak kamu tuh rasanya ingin cut off hubungan ini saja. Kenapa? Karena terlalu sakit untuk kamu pertahankan. Karena semakin kamu ya terlalu sering memaafkan dia dan memberikan dia kesempatan, orang ini tidak mau ya berusaha memanfaatkan ya hal tersebut untuk kebaikan gitu. Jadi cenderung ya sudah gitu, kamu tuh merasa nggak betah, ingin lepas dari hidupnya. Tetapi kamu saat ini masih merasa dilema gitu, apakah ini merupakan keputusan yang terbaik untuk kamu atau tidak gitu. Yang membuat kamu merasa berat tuh ya karena kamu sudah banyak ya pengorbanan buat dia gitu. Tetapi mempertahankan tuh rasanya sangat sakit gitu. Kenapa? Ya karena kamu sudah sering berusaha ya memberikan dia kesempatan untuk berubah, tapi tidak pernah dia pergunakan kesempatan tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Sehingga ya sudah kayak jatuhnya itu kebiasaan gitu ya. Karena dia berpikir ketika dia melakukan kesalahan ya pasti ujung-ujungnya kamu memberikan dia kesempatan. Dan hal itu tuh dia manfaatkan. Jadi secara nggak langsung kebaikan kamu sudah dimanfaatkan sama dia. Tapi aku melihat adanya suatu energi lain ya, energi positif di sini. Beberapa di antara mereka mulai menyadari betapa berdosanya dia karena selama ini telah menyakiti perasaan kamu oleh tindakan yang dia lakukan secara nggak langsung membuat kamu merasa kecewa. Tapi nggak semua ya, aku melihat beberapa aja. Kenapa? Ya karena dia ada keinginan ya, memiliki niat untuk memperbaiki dari awal ya agar dia bisa hidup bersatu denganmu gitu. Oke, 1, 2, 3. Kita lihat lagi ya, siapakah dia? Seseorang yang sudah membulatkan niatnya untuk hidup bersatu denganmu. Kita lihat lagi. Kalau dilihat dari energinya ya, dia adalah seseorang yang sejatinya secara usia dewasa, tapi dari segi sifat dia nggak dewasa banget. Kenapa? Ya karena
Dia ini orang yang gampang ke-trigger dengan emosi, ya. Dia orangnya gampang marah, ya, gampang cuek, dan sifat dia susah ditebak gitu. Karena terkadang dia bisa menjadi seseorang yang kamu rindukan, tapi terkadang seketika dia bisa menjadi seseorang yang ingin kamu lupakan, terutama ketika dia bertindak semau dia tanpa memikirkan perasaan kamu gitu, ya. Kamu pikir hati aku ini batu, ya, yang sering kau sakiti, yang sering kau permainkan, ya. Ya untung kamu orangnya sabar gitu. Mungkin kalau bukan dirimu ya sudah gitu, ya. Mungkin orang-orang kayak gini tuh bakal kamu lepaskan saja. Dan di sini aku juga melihat, ya, sebenarnya beberapa di antara mereka ini dia ingin serius sama kamu, ya, tapi cara dia dalam menjalani keseriusannya yang salah. Kenapa? Karena dia sama sekali sering, ya, tidak memikirkan perasaan kamu, karena yang dia pikirkan hanyalah pikiran dia saja gitu, ya. Jadi entah dia bertindak sesuka dia, ya sudah gitu, semau-mau dia gitu. Sedangkan di sini kamu sering merasa sakit hati karena tindakannya. Tapi ya itu tadi, ya, berdealing dengan seseorang yang gak bisa ngertiin perasaan kamu tuh susah gitu. Karena dia memikirkan hanya kesenangan dia aja gitu, tanpa memikirkan bagaimana perasaan yang lain gitu. Padahal di sini ada hati yang terluka, tapi dia gak peduli dengan luka yang kamu rasakan. Oke. Kita tarik lagi, ya, kartu. Siapakah dia? Seseorang yang sudah membulatkan niatnya untuk hidup bersatu dengan kamu. Oke. Aku melihat, ya, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah mengalami, ya, kegagalan dalam menjalin suatu hubungan, ya, sehingga membuat dia pada saat ketemu kamu tuh sebenarnya masih dalam fase penyembuhan, ya, karena trauma luka lama dia di masa lalu, kayak gitu. Bahkan sampai detik ini pun yang aku lihat tuh dia masih takut, ya. Takut apabila kamu mengkhianati cintanya dia seperti orang-orang yang pernah menyakiti dia di masa lalu. Tetapi saat ini dia sepertinya sudah mulai yakin gitu bahwa kamu pribadi yang berbeda. Itulah alasan kenapa dia sangat bucin sama kamu dan dia nggak mau lepas dari kehidupan kamu gitu. Bahkan ketakutan terbesar dia ketika orang ini kehilangan kamu gitu, ya. Makanya mungkin saat ini dia jadi pribadi yang lebih gampang protek ke kamu, ya, yang gampang cemburuan ke kamu gitu, ya, yang sering mencemaskan kamu. Itu semua terjadi karena orang ini pernah mengalami suatu tindakan yang membuat dia merasa trauma sampai detik ini gitu, ya, dimana mungkin dia dulu pernah menikah tapi batal, ataupun mungkin dia pernah menikah tapi pernikahannya gagal gitu, ya. Atau mungkin bisa juga beberapa di antara mereka ini pernah dimanfaatkan kebaikan dia oleh seseorang yang dulu dia sayang. Dan dia berharap bahwa saat ini kamu tuh berbeda, gak seperti orang-orang yang pernah menyakiti perasaannya. Dan hal itu bisa dia lihat dan bisa dia rasakan, sehingga itu semakin menguatkan niat dia untuk hidup bersatu dengan kamu. Ya memang aku melihat, ya, di sini memang dia nggak sesempurna yang kamu bayangkan, ya, yang aku rasakan. Tetapi bersyukurlah kamu karena orang ini sangat mencintai kamu apa adanya. Karena bagaimanapun juga mencari kesempurnaan seorang manusia itu sepertinya nggak mungkin gitu. Karena manusia itu serba kekurangan, tapi percayalah di balik kekurangan pasti akan ada kelebihan gitu. Jadi meskipun dia kurang sempurna di hadapan kamu, tapi suatu saat kamu akan melihat adanya suatu kelebihan yang tidak bisa kamu dapatkan. Dan kita lihat, ya, untuk bottom of the deck-nya, kita lihat terlebih dahulu, guys, penutupnya. Oke. Siapakah dia? Seseorang yang sudah membulatkan niat dia untuk hidup bersatu denganmu. Oke. Aku melihat dia sosok seseorang yang misterius, ya. Dia orangnya susah ditebak, ya. Kadang-kadang dia perhatian sama kamu, tapi terkadang sehari kemudian dia bisa menjadi seseorang yang cuek. Kadang-kadang dia gampang baper gitu, ya. Tapi kadang-kadang dia gampang emosian. Jadi menjalin hubungan dengannya itu kayak nano-nano, ya, penuh dengan rasa dan penuh dengan kejutan. Ya, tetapi meskipun dia pribadi yang misterius, ya, tapi, ya,
jangan diragukan lagi perasaan cinta dia ke kamu gitu. Meskipun mungkin hal ini tidak pernah dia ungkapkan ke kamu, tapi kamu bisa merasakan bagaimana cara dia memperlakukan kamu ya. Itu bisa mengartikan ya, tersimpan adanya sejuta ketulusan kayak gitu. Memang dia ini pribadi yang sangat manja ya, yang aku lihat. Jadi nggak usah terlalu berekspektasi tinggi ya, meminta perhatian darinya, karena itu tidak akan pernah kamu dapatkan. Kenapa? Ya karena dia bukan sosok seseorang yang perhatian gitu. Dia memiliki cara tersendiri untuk memperhatikan pasangannya gitu. Jadi nggak bisa kamu samakan antara dia dengan pribadi yang lain, karena dia memiliki cara tersendiri ya dalam mengimplementasikan bentuk rasa kasih sayangnya sama kamu gitu ya. Karena ya orang ini unik, dia orangnya misterius gitu ya. Jadi dia memiliki cara tersendiri bagaimana menyampaikan perasaannya. Sejauh ini ya, di mata dia meskipun kamu seseorang yang gampang ngambekan ya, kamu orangnya cemburuan banget sama dia, tapi itu yang membuat dia semakin yakin sama kamu gitu. Karena di balik cemburumu ya, pasti kamu sangat cinta terhadapnya. Itulah alasan kenapa dia mempertimbangkan kamu sebagai masa depan hidupnya dia. Kayak gitu guys. Kali ini aku akan coba lihat ya bagaimana energi dia saat ini. Oke, bantu aku ya guys dengan cara fokuskan ya. Fokuskan kepada seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan agar energinya bisa lebih relate lagi sama kamu. Kita coba dulu. Kita akan fokuskan terlebih dahulu. Kita fokuskan ya, bantu fokus. Wow, ada satu kartu. Oke, di sini ada yang nggak bisa nyenyak ya tidurnya karena dia kepikiran kamu ya. Mungkin ini adalah orang-orang yang saat ini sedang berjarak sama kamu. Mungkin dia seseorang yang saat ini sedang kamu blokir, atau dia yang menyesal karena telah blokir diri kamu, sehingga membuat diri dia sendiri yang merasa tersiksa gitu. Hidup dia hampa tanpamu dan dia merindukan perhatian kamu gitu. Jadi saat ini ada seseorang yang kayaknya di malam ini tuh dia mulai membayangkan kamu gitu. Dia nyesel gitu, kenapa aku blokir kamu kalau pada akhirnya aku sendiri yang merasa tersiksa karena tindakanku. Atau mungkin bisa juga ada seseorang yang saat ini sedang berusaha mencari kamu karena kamu blokir dirinya dia gitu. Dia khawatir, dia mencemaskan kamu, takut apabila kamu udah gak sayang lagi sama si doi gitu. Padahal dia berharap banyak sama kamu malam ini ya. Dia berharap kamu bisa menemani tidurnya dia ya. Mungkin lewat telepon, lewat chat. Tapi karena kamu blokir dirinya dia, sehingga membuat dia nggak tenang tidurnya saat ini. Siapa dia? Mungkin kamu lebih tahu orangnya. Silakan ya yang tahu komen siapa ini orang gitu. Oke, kita coba lihat lagi ya. Kita coba cek lagi guys. Kita lihat ya. Kita coba cek lagi, kita lihat. Siapakah dia ya. Kita akan lihat bagaimana energi dia, seseorang yang sudah membulatkan niat dia untuk hidup bersatu denganmu. Oke, aku merasa kamu dengan dia memiliki ikatan yang sangat kuat, meskipun kamu dengan dia penuh dengan perbedaan gitu. Mungkin ada di antara kamu yang beda usia, atau mungkin bisa juga di antara kamu dan dia yang memiliki perbedaan karakter yang sangat signifikan. Mungkin kamu orangnya penyabar, dia orangnya keras ya. Mungkin kamu orangnya pengalah ya, dia ini orangnya nggak bisa dikalahkan atau terlalu NPD. Mungkin bisa juga diartikan ya, kamu orangnya tuh suka berkorban, tapi dia nggak bisa menghargai pengorbananmu gitu. Tapi kalian ini sama-sama nggak bisa dipisahkan gitu, karena sempat di antara kamu pernah mencoba sama-sama menjauh, ujung-ujungnya ya udah kalian terikat kembali ya dalam satu circle yang sama. Karena memang aku melihat adanya ikatan energi yang sangat kuat. Dan di sini ada orang yang terluka. Aku melihat orang yang terluka itu bukan dia tapi kamu. Ya kenapa? Ya mungkin kamu sudah terlalu sering gitu ya hatimu dilukai olehnya,
Atau mungkin ya selama ini kamu tipikal orang yang memendam gitu. Memendam tuh artinya apa ya, meskipun hati kamu remuk ya, perasaan kamu sakit, kamu tidak pernah ungkapkan hal ini kepada dia gitu. Ya mungkin ada kalanya ya kamu mencurahkan isi hati kepada teman terdekat kamu ya, kepada Tuhan, kepada orang yang kamu percayai, setidaknya membantu meringankan pikiran kamu daripada kamu harus memikul beban ini sendiri gitu. Atau mungkin ceritakan ke dia juga boleh ya, itu akan membuat dia jauh lebih peka terhadap perasaanmu. Tapi ketika dia nggak bisa tersentuh hatinya, ya sudah, mungkin kamu bisa mencari orang yang lebih proper ya, kayak aku. Oke, kita lihat lagi di sini. Kita coba lihat ya, bagaimana energi dia, seseorang yang sudah membulatkan niat dia untuk hidup bersatu denganmu. Oke, wow. Aku melihat di sini ada potensi ya hubungan yang menggantung. Artinya mungkin saat ini ada di antara kalian yang sedang digantung sama seseorang. Ya, artinya kamu saat ini mempertahankan suatu hubungan yang sejatinya nggak pasti. Atau mungkin bisa juga ini menggambarkan tentang kamu yang mulai kehilangan arah gitu ya. Arah hubungan ini tuh sebenarnya mau kamu bawa kemana gitu. Ya, karena kamu ditinggalkan nggak bisa, tapi dipertahankan menyakitkan gitu. Jadi aku nggak tahu apa mau kamu gitu. Ya, atau bisa juga beberapa di antara kamu tuh merasa ya digantung gitu. Gimana sih ya, digantung itu kan pasti nggak enak gitu. Tapi kamu berusaha masih tetap berdiri di tempat yang sama dengan harapan ya, agar secepatnya orang ini bisa memberikan kepastian ke kamu gitu. Karena saat ini yang benar-benar kamu butuhkan hanyalah kepastian gitu. Daripada digantung nggak jelas seperti ini, lebih baik kamu beri kepastian gitu. Artinya kalau memang kamu masih sayang sama aku, ya tunjukkan pengorbananmu, perjuanganmu ya, tunjukkan kasih sayangmu. Tapi kalau kamu sudah nggak sayang aku ya, setidaknya jangan kau gantung aku dan permainkan perasaanku gitu. Karena nggak enak loh ya terjebak dalam situasi ngegantung seperti ini ya. Lebih baik dikasih kepastian aja gitu ya. Kalau mungkin nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, ya mungkin kecewanya bentar, tapi setelahnya jauh lebih bisa merasa lega gitu ya, daripada dipaksa mempertahankan hubungan yang nggak pasti. Ya lebih baik dikasih kepastian aja ya. Kita lihat ya, siapakah dia, seseorang yang sudah membulatkan niatnya dia untuk bersatu denganmu. Bagaimana energinya dia. Oke. Aku lihat ya, mungkin ada beberapa di antara kamu yang saat ini kehadiran orang baru ya, orang yang baru kamu kenal, tapi kamu udah ngerasa senyaman itu sama dia. Padahal kamu belum terlalu tahu tentang latar belakangnya. Padahal kamu nggak pernah ya mungkin ketemu sama sekali dengannya. Mungkin hanya just via VC, just via sosmed ya. Tapi kamu udah merasa nyaman dengan dirinya dia. Kenapa? Ya karena kamu merasakan adanya sentuhan yang berbeda gitu ya. Padahal aku masih belum tahu loh latar belakangmu, tapi kamu udah membuat aku sebaper itu ke kamu gitu ya. Terus orang ini juga yang aku lihat tuh, dia ini tipikal-tipikal orang yang kamu cari gitu ya. Karena ya mungkin dia ini orangnya sering sekali ya memberikan kata-kata positif ke kamu, memberikan apa ya, dia bisa menjadi support system yang baik sama kamu meskipun kamu masih baru kenal sama dia gitu. Terus orangnya enak diajak cerita, jadi kayak kamu sama dia jatuhnya nyambung gitu. Karena ketika kamu berbicara dengannya, ya kayak kesannya itu udah kenal dalam kurun waktu yang cukup lama gitu. Padahal tuh ya kita ini masih menjalin hubungan singkat gitu ya. Tapi kamu udah merasa bahwa kehadirannya ini mampu membawa energi baru yang belum pernah kamu rasakan. Terus aku juga melihat ya, orang ini termasuk orang yang setia ya, termasuk orang yang setia asalkan kamu nggak pernah ngecewain dia dan nggak pernah menyakiti perasaannya. Karena orang-orang yang kayak gini tuh energinya dia bakal bucin ketika cara kamu mencintai dia tepat gitu.
Tapi sebaliknya, dia bakal bisa menjadi orang yang menyebalkan ketika kamu nggak tahu cara bagaimana menaklukkan hatinya gitu. Karena dia ini orang yang menurut aku dia suka kebebasan ya. Jadi please bagi kamu yang merasa baru kenal sama dia, nggak usah terlalu menekan dia untuk menjadi apa yang kamu inginkan ya. Karena semakin dia kamu tekan, semakin dia bertingkah. Tapi ketika kamu bisa memberikan dia kebebasan, maka dia akan bisa menjaga kebebasan untuk kamu. Kita coba cek lagi. Ya, kita akan coba cek dulu siapakah dia. Ya, kita akan lihat bagaimana energi dia, seseorang yang pada akhirnya bersatu denganmu. Oke. Aku lihat memang dia pribadi yang tegas ya, tapi dia pribadi yang dingin gitu. Dia orangnya tegas tapi dia orangnya dingin gitu. Jadi terkadang ketika kamu ada sesuatu hal yang ingin kamu sampaikan ke dia itu nggak bisa gitu ya, nggak nyampe. Kenapa? Karena mungkin dia orangnya kurang welcome nangkep cerita kamu, atau mungkin sikap dia yang terlalu dingin sehingga membuat diri kamu tuh jadi ngerasa ada batasan antara kamu dan dia gitu. Terus dia ini juga orangnya pemendam ya, jadi ketika dia ada sesuatu hal yang membuat dia merasa kecewa dari kamu, nggak langsung dia sampaikan, tapi dari sifat, dari cara dia memperlakukan kamu terasa gitu ya. Kayak misalkan tiba-tiba dia cuek gitu, tiba-tiba dia diemin kamu ya, tiba-tiba dia diajak ngobrol responnya kayak nggak mengenakan kayak gitu. Bottom of the deck-nya di sini kita lihat ya. Siapakah dia? Seseorang yang sudah membulatkan niatnya untuk hidup bersatu denganmu. Dia datang dari masa lalu yang jelas kamu pernah memiliki cerita kelam ya dengannya. Jadi orang ini dia hadir dari masa lalu, jadi dia pernah menjalin hubungan dengan kamu di masa dulu gitu ya. Tapi karena kalian gak sejalan, membuat hubungan kalian berakhir. Tetapi saat ini dia sepertinya sudah bertransisi menjadi pribadi yang lebih dewasa, menjadi pribadi yang lebih penyabar, penyayang ya. Dan kamu melihat adanya suatu perbedaan antara dia yang dulu dengan dia yang sekarang. Terus ini juga bisa mengartikan kabar baik ya. Kabar baik tuh artinya ya akan ada kedatangan seseorang yang benar-benar ya niat membulatkan tekad dia untuk hidup bersatu denganmu. Dia orang baru, bisa juga diartikan seperti itu atau sebaliknya ya. Terus kita coba lihat lagi ya, bagaimana ciri-cirinya dia. Bagaimana ciri-cirinya dia? Aku lihat ya, beberapa di antara mereka orangnya lebih dewasa dia daripada kamu ya, dan perbedaan usianya jauh gitu. Mungkin ekspektasi kalian beda 1, 2, 3 tahun, tapi ini enggak gitu. Beberapa di antara mereka ini usianya mungkin 5 tahun di atas kamu, 10 tahun, 7 tahun, bahkan lebih. Tapi jangan dilihat perbedaan usianya, tapi lihat bagaimana kualitas cinta dia ke kamu gitu. Itu yang jauh lebih penting. Karena ya seumuran aja percuma kalau dia nggak bisa mengimbangi kamu, dan cintanya biasa-biasa aja lebih baik dengan seseorang yang usianya di atas kamu tapi dia jauh bisa lebih menghargai dirimu. Kita lihat lagi. Kita coba lihat ya. Kita coba cek dulu bagaimana ciri-cirinya dia. Kalau dilihat dari energinya, dia tipikal orang yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi ya. Artinya dia ini orang yang mudah beradaptasi ya terhadap lingkungan baru. Terus ini juga bisa berarti bahwa dia ini orang yang misalkan tuh dia orangnya humble, dia orangnya friendly gitu. Mungkin dia banyak sekali orang-orang yang merasa nyaman untuk temenan sama dia karena sifat friendly-nya dia. Terus dia juga orangnya memiliki rasa peduli yang sangat tinggi ya terhadap siapapun. Bagaimana ciri-cirinya dia? Dia tipikal orang yang gampang sakit hati ya, yang aku rasakan, baik cowok maupun cewek sama gitu. Jadi lebih berhati-hati ya dalam bertutur kata dengan seseorang yang seperti ini, karena salah berkata saja secara nggak langsung tuh bisa menyakiti hati perasaannya.
Terus beberapa di antara mereka ini juga orang yang menurut aku dia punya ikatan spiritual yang cukup besar gitu ya. Mungkin dia punya sensitivitas gitu ya. Kayak mungkin bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat kamu, atau mungkin dia orangnya memiliki apa ya, dalam artian tuh memiliki intuisi yang sangat kuat gitu. Bagaimana ciri-cirinya dia? Dia orangnya berhati besi ya, yang aku lihat. Dia orangnya berhati bersih. Artinya itu apa sih? Ya, tertanam jiwa positif gitu ya. Bahkan mungkin kamu bisa merasakan ya, semenjak orang ini hadir dalam kehidupan kamu, banyak sekali hal positif yang bisa kamu dapatkan ya. Terus ini juga bisa mengartikan ya, bahwa ketika kamu nanti bersatu dengannya, maka hal-hal baik ya, atau keberuntungan-keberuntungan positif itu akan datang kepada kamu. Terus bottom of the deck-nya aku melihat ya, di sini ada healthy lifestyle. Aku melihat dia orang yang tiba-tiba seseorang yang menurut aku tuh memiliki apa ya, dalam artian tuh memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan gitu. Jadi dia ini orang yang super duper perhatian banget kalau masalah kesehatan ke kamu gitu. Misalkan kayak kamu tuh nggak boleh makan ini makan itu, kamu tuh jangan lupa minum ini minum itu gitu ya, biar kesehatan kamu tuh baik. Terus bisa juga mengartikan bahwa orang ini tuh dia kayak sangat perfeksionis ya, seperti itu guys. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silahkan chat saja link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.